dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 4C, akan memberikan edukasi mengenai gastritis. Selamat menyaksikan. Duh, sakit banget nih perut. Kamu kenapa pegangin perut terus? Sakit ya? Iya nih, sakit banget di bagian sini. Kayaknya gara-gara telat makan deh. Kamu tadi udah makan belum? Aduh, belum sih, karena tadi buru-buru jadi nggak sempet makan. Oh, sering telat makan ya? Iya, apalagi kalau lagi banyak tugas gini. Paling ya ini, minum kopi doang. Oh, sering minum kopi juga? Iya, kalau lagi banyak tugas, sehari bisa 2-3 gelas. Terus makannya gimana? Nah itu, makannya ya makanan pedas. Terus ya yang paling sering ya telat makan. Udah berapa lama kayak gitu? Udah sering sih, cuman akhir-akhir ini sakitnya makin gitu. Udah pernah minum obat belum? Waktu itu pernah, cuman kayak obat pereda nyeri doang, terus si sakitnya kambuh lagi. Itu tuh kayaknya gejala gastritis deh. Gastritis? Apa itu gastritis? Itu tuh biasanya kalau kamu sering telat makan sama sering minum kopi. Pantas aja, soalnya ya gitu. Aku sering telat makan, terus juga ini minum kopi terus-terusan. Iya, itu kalau dibiarin bisa makin parah loh. Ah, serius? Terus gimana dong? Dari ilustrasi tersebut, kita dapat melihat beberapa kebiasaan yang dapat memicu gastritis. Tapi apa sih gastritis itu? Yuk kita bahas lebih lanjut. Gastritis atau yang biasa kita sebut MA adalah kondisi di mana terjadinya peradangan atau inflamasi pada dinding lambung yang disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori dan adanya asam lambung yang berlebihan. Kondisi ini terbagi menjadi dua, kondisi akut dan juga kondisi kronis. Gastritis akut terjadinya peradangan atau inflamasi pada dinding lambung yang terjadi dalam rentang waktu kurang dari 6 bulan. Sedangkan gastritis kronis terjadi peradangan atau inflamasi pada dinding lambung yang lebih dari 6 bulan. Selanjutnya, faktor penyebab gastritis. Faktor penyebab gastritis bersifat multifaktorial atau saling berkaitan. Nah, penyebab utamanya adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori yang dapat merusak lapisan mukosa lambung. Selanjutnya, penggunaan obat NSAID atau antiinflamasi non-steroid. Jika digunakan dalam jangka panjang, maka akan menurunkan perlindungan lambung. Nah, sekarang teman-teman, tahu nggak sih bagaimana perjalanan terjadinya gastritis? Jadi, gastritis itu muncul ketika lambung kita sudah mulai kalah melindungi dirinya sendiri dari asam lambung. Padahal ya, sebenarnya lambung kita itu punya lapisan pelindung loh, berupa lendir yang dimana nanti fungsinya melindungi dinding lambung kita dari asam dan juga enzim pencernaan. Tetapi karena adanya faktor seperti Helicobacter pylori, lalu minum obat nyeri, konsumsi kafein dan juga alkohol yang berlebihan, serta pola makan yang tidak teratur ini, yang bisa menyebabkan pelindung dari lambung kita ini jadi menipis dan rusak loh. Nah, ketika lapisan pelindungnya ini jadi mulai rusak, asam lambung kita itu bisa lebih mudah menyerang dinding lambung kita hingga akhirnya terjadi peradangan. Akibatnya, muncul rasa nyeri atau perih di ulu hati, mual, muntah, perut terasa tidak nyaman, sampai nafsu makan kita bisa menurun loh. Nah, begitu teman-teman perjalanan sederhana dari gastritis yang bisa menyerang tubuh kita. Selanjutnya, tanda-tanda apa sih yang muncul ketika kita mengalami gastritis? Tanda dan gejala gastritis dibagi menjadi dua, yaitu pada gastritis akut dan gastritis kronis.
Nah, pada gastritis akut, tanda gejala yang muncul meliputi yang pertama ada nyeri epigastrium atau nyeri pada bagian ulu hati yang biasanya disertai dengan rasa terbakar atau heartburn. Nah, rasa nyeri ini disebabkan karena adanya peradangan pada lambung, sehingga saraf yang ada pada dinding lambung akan mengirimkan sinyal nyeri ke otak. Gejala yang kedua adalah mual dan muntah. Nah, gejala ini muncul karena saraf pada dinding lambung yang tadi juga akan mengirimkan sinyal mual pada otak. Akibatnya, penderita gastritis akan mengalami rasa mual dan dapat disertai dengan muntah-muntah. Gejala yang ketiga adalah rasa penuh pada perut atau kembung. Nah, gejala ini muncul akibat peradangan pada lambung tadi mengakibatkan asam lambung meningkat dan gas pada lambung juga meningkat. Akibatnya makanan akan tertahan lebih lama di lambung, sehingga penderita gastritis merasakan perutnya itu seperti penuh, lalu kembung dan juga begah. Gejala yang keempat adalah hematemesis atau muntah darah. Nah, gejala ini timbul karena adanya luka akibat dari peradangan. Luka tadi juga menyebabkan perdarahan dan darah yang terkumpul itu akan keluar melalui muntah atau yang kita sebut sebagai muntah darah atau hematemesis. Gejala pada gastritis akut yang terakhir adalah anoreksia atau nafsu makan menurun. Nah, gejala ini timbul karena adanya gejala-gejala yang sebelumnya, seperti nyeri pada bagian ulu hati, lalu perasaan kembung, mual, dan muntah. Akibatnya, penderita gastritis akan mengalami tidak nafsu makan karena rasa tidak nyaman akibat dari gejala-gejala tersebut. Pernah kepikiran gak sih gimana kalau misalkan ini tuh dibiarin aja? Kan cuma sakit perut biasa. Nah, di sini bagian aku ngejelasin kenapa gastritis itu bisa jadi bom waktu di tubuh kita kalau misalkan disepelekan. Yang pertama, lambung itu bisa luka atau ulcus pepticum. Nah, bayangin, dinding lambung kalian itu terkikis sampai berdarah. Kalau misalkan ini terjadi, penderita itu bisa muntah darah, bahkan BAB-nya warna hitam. Bahkan bahayanya tuh bakalan makin tinggi kalau misalkan kita itu hobi minum obat pereda nyeri tanpa resep dokter. Yang kedua, bukan cuma lemes biasa, tapi anemia atau kurang darah. Nah, gastritis kronis itu bisa menyebabkan lambung mogok buat menyerap nutrisi yang sangat penting, kayak contohnya vitamin B12 dan juga zat besi. Kalau misalkan ketemu orang yang punya gastritis kronis, jadi bakal kelihatan nih, yaitu pucat dan gampang pingsan. Yang ketiga, lambung gastritis kronis bisa menyebabkan penyempitan lambung. Jadi karena peradangan yang terjadi terus-menerus, bisa terbentuk jaringan parut dan akhirnya menjadi penyempitan lambung. Nah, dalam kondisi ini makanan jadi susah lewat. Jadi penderita bakalan merasa cepat kenyang, mual, bahkan muntah. Yang keempat, yaitu yang paling gawat, kebocoran lambung atau perforasi. Luka yang makin dalam bisa bikin dinding lambung kita itu bocor. Asam lambung kan sifatnya korosif, jadi si asam lambung ini bakalan tumpah ke rongga perut dan menyebabkan infeksi berat atau peritonitis. Kondisi ini tuh gawat banget sifatnya, darurat. Bahkan penderita bisa sampai harus dioperasi sesegera mungkin. Yang kelima, gastritis kronis yang terus-menerus tidak sembuh-sembuh juga bisa menyebabkan perubahan sel atau neoplasma. Nah, hal ini tuh bisa berujung ke kanker lambung, teman-teman. Kadang yang hari ini kita sepelekan bisa jadi masalah besar nanti di masa depan. Jadi, komplikasi tadi itu bukan buat nakut-nakutin, tapi kita harus selalu waspada. Gastritis itu bukan soal tentang telat makan, tapi juga menjaga aset berharga kita, yaitu pencernaan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencegah gastritis melalui pola hidup sehat? Yang pertama yaitu makan teratur dengan porsi sedikit tapi sering. Gunanya yaitu untuk melindungi perut kosong terlalu lama. Nah, yang kedua yaitu hindari makanan pedas, berminyak, dan asam. Hindari juga makanan beralkohol dan minuman berkafein. Nah, yang ketiga yaitu hindari stres.
karena stres itu memicu produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, untuk yang keempat yaitu cuci tangan sebelum makan untuk menghindari bakteri H. pylori. Nah, dan yang terakhir yaitu hindari rokok dan jangan langsung berbaring setelah selesai makan. Setelah memahami cara mencegah gastritis melalui pola hidup sehat, langkah penting selanjutnya adalah dengan menghindari faktor pencetus untuk menjaga kesehatan lambung dan terhindar dari kekambuhan. Menghindari faktor pencetus gastritis merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara asam lambung dan lapisan pelindung lambung. Dalam kondisi normal, lambung memiliki lapisan mukosa yang bertugas untuk melindungi dinding lambung dari iritasi asam. Seperti makan tidak teratur, minuman beralkohol, minuman berkafein, stres, merokok, dan juga penggunaan obat tertentu dapat melemahkan perlindungan lapisan lambung ini. Akibatnya, asam lambung lebih mudah melukai dinding lapisan lambung sehingga terjadi peradangan yang ditandai dengan adanya nyeri pada ulu hati dan mual. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat dan menghindari faktor pencetus menjadi langkah utama untuk menghindari terjadinya gastritis. Yuk, mulai biasakan pola hidup sehat agar kesehatan lambung menjadi tetap terjaga. Nah, teman-teman, adapun pengobatan farmakologis. Obat-obatan farmakologis ini dapat diresepkan oleh dokter itu sendiri. Yang pertama itu ada obat antasida. Apa sih obat antasida itu? Nah, obat antasida ini berfungsi untuk menurunkan rasa nyeri dan juga menetralisir asam lambung itu sendiri. Contoh dari obatnya itu adalah aluminium hidroksida. Kemudian yang kedua, ada obat penghambat pompa proton atau PPI. Nah, obat ini bertujuan untuk menetralisirkan asam lambung itu sendiri. Nah, contoh obatnya ini ada omeprazol. Nah, untuk yang obat yang ketiga, yaitu ada obat antibiotik. Obat antibiotik ini bertujuan apabila si penderita gastritis ini disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Nah, contoh obatnya itu adalah amoxicillin. Oke, yang terakhir adalah obat lapis lambung. Nah, obat ini bertujuan memperlancar aliran darah ke lambung. Nah, contoh obatnya ini adalah ebamipide. Oh, jadi selama ini penyebabnya gara-gara aku sering telat makan, terus minum kopi dan makanan yang gak teratur. Iya, penting banget loh untuk menjaga pola makan dan hindari faktor pencetus. Oke deh. Mulai sekarang aku bakal jaga makan, terus kurangin minum kopi. Baguslah biar nanti nggak kambuh lagi. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.